Ibu bapak, orang-orang muda, anak-anak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita ada pada sebuah peringatan tentang betapa sakitnya Tuhan kita. 7 minggu berturut-turut kita merenungkan kesengsaraan Yesus. Sebenarnya mau bilang pada kita bahwa dunia seolah-olah tidak tobat untuk membuat Yesus menderita sampai mati. Penderitaan yang sangat panjang. Penderitaan yang tidak hanya dialami oleh Yesus saat Yesus punya kaki masih injak tanah. Tapi Yesus masih menghadapi penderitaan saat tubuhnya tergantung antara langit dan bumi. Hari ini memperingati kematian Yesus. Kita merenungkan 3 topik bacaan dalam Injil Yohanes pasal 19. Tema perenungan kita, derita dan kematian Kristus sebagai satu-satunya jalan pembebasan. Tidak ada jalan lain. Derita dan kematian Kristus sebagai satu-satunya jalan pembebasan. Supaya kita manusia selamat, bebas dari kutukan dosa. Maka satu-satunya jalan yang dilalui oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus adalah menderita dan mati. Saudara-saudara, hari ini segenap umat Kristen merayakan Jumat Agung. Sebagai manusia, hari kematian itu hari yang menyakitkan. Kita mau duduk dan senang-senang, itu sesuatu yang menyakitkan. Kita mau rayakan, itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kenapa kita bisa merayakan kematian Yesus? Ini sebuah peristiwa kemenangan. Kemenangan atas kuasa dosa. Dan manusia dibebaskan untuk menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam semangat pertobatan untuk memperbaharui diri dari hari ke hari. Hari ini sebagai orang Kristen kita merayakan hari penyaliban dan kematian serta hari penguburan Yesus. Penyaliban itu satu bentuk hukuman yang paling sadis dan kejam dalam dunia Yahudi. Kepada orang yang dianggap melakukan kejahatan paling besar dalam hidup. Dianggap itu bisa ya, bisa tidak. Karena itu bisa pemahaman sepihak. Sebelum disalibkan, terpidana mati akan mengalami berbagai siksaan dan cambukan dan memikul kayu salibnya sendiri menuju tempat penyaliban. Tujuannya agar terpidana itu mengalami penderitaan yang tidak tertahankan dan kematian dialami secara perlahan-lahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, penulis Injil Yohanes menceritakan
tentang peristiwa penyaliban Yesus sampai kematiannya dengan menampilkan 4 hal penting. Hal yang pertama, Yesus mengalami derita yang hebat. Yesus mengalami derita yang hebat. Itu ada dalam ayat 28 sampai 30. Ada penderitaan yang hebat. Tidak hanya waktu Yesus menginjakan kaki di atas tanah, tapi setelah tubuhnya tergantung pun. Yesus menjerit haus. Yang diberikan bukanlah air, tapi anggur asam. Setelah Yesus mengecap anggur asam itu, Yesus katakan, sudah selesai. Saudara-saudara, Yesus sebelum Yesus mati disalib, dia mengalami banyak siksaan yang mengerikan. Allah merencanakan tindakan yang mengerikan ini sebagai sebuah cara untuk menebus dosa manusia. Yesus mengalami penderitaan yang hebat, baik penderitaan fisik, baik penderitaan batin. Secara fisik Yesus disiksa sebelum dia dipakukan pada kayu salib. Saat Yesus berteriak haus, prajurit mencelupkan anggur asam ke mulut Yesus. Ia disalibkan dan kaki serta tangannya dipaku di kayu salib. Yesus tidak berdaya. Secara batin dia menderita karena dihina, dicela, ditolak oleh orang-orang yang pernah menikmati pelayanan kasih-Nya. Semua derita itu Yesus jalani dalam kesadaran penuh bahwa salib dan kematian ada dalam rencana dan kedaulatan Allah Bapa. Karena itu, sekalipun anggur asam itu menyentuh bibirnya, Yesus tetap diam. Itu hal penting yang pertama. Hal penting yang kedua, Yesus taat dan tabah pada rencana Allah hingga ia mati. Ayat yang ke-30a. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Salib dan kematian adalah wujud ketabahan dan ketaatan Yesus menggenapi misi Allah hingga selesai. Hal itu nampak dalam seruan kemenangan di detik-detik kematian Yesus. Yesus berkata, sudah selesai. Itu sebuah seruan kemenangan. Sudah selesai itu artinya sudah terwujud, sudah tuntas, sudah sempurna. Itu sebuah seruan kemenangan. Karena itu hari ini ketika kita duduk dan merenungkan kata Yesus sudah selesai, kita ada dalam sebuah persekutuan kemenangan. Bahwa karya Yesus untuk menyelamatkan manusia itu sudah sempurna, sudah tuntas, sudah terwujud, sudah selesai. Apa yang dimaksud dengan sudah selesai? Sudah selesai yang pertama itu jawaban Yesus kepada kehendak Bapa. Bahwa dengan kematiannya seluruh tugas penebusan manusia yang ditugaskan Allah bagi dirinya telah dituntaskan dengan baik. Bahwa kematian di kayu salib itu adalah bukti ketaatan yang tertinggi dan sejati. Bahwa untuk mereka semua yang Allah ciptakan,
anak Allah telah taat pada penderitaan, pada kehendak Bapa sampai selesai. Ia telah menyerahkan hidupnya pada perintah Bapa dengan mengemban misi Bapa hingga tuntas. Itu sudah selesai punya pengertian pertama. Pengertian yang kedua dari sudah selesai adalah penyelamatan dunia ini hanya oleh Allah. Hanya Allah yang telah menyelamatkan dunia ini. Meskipun tidak semua orang di dunia ini menerimanya, potensi anugerah Allah bagi seluruh dunia untuk diselamatkan telah dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Kematian Kristus adalah untuk mewujudkan penebusan dosa dunia. Itulah korban Paskah. Ia telah mati sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia bagi semua orang yang telah datang dan percaya kepadanya. Penebusan Allah sudah sempurna. Karena itu setiap orang hendaknya percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah Juru Selamat yang sempurna. Sudah selesai. Ini menunjukkan ucapan Yesus bahwa seluruh penyelesaian atau pencapaian keselamatan kita dan semua bagian-bagiannya tercakup dalam derita dan kematian Yesus. Kebangkitannya itu tidak terpisahkan dari kematiannya. Sudah selesai, ini hendak mengarahkan kita. Mengarahkan iman kita, diri dan totalitas hidup kita hanya kepada Allah saja. Dan tidak mengizinkan kita untuk berpaling ke bagian manapun. Karena Dia satu-satunya penyelamat kita. Bahwa segala sesuatu yang memberikan sumbangsi kepada keselamatan manusia harus ditemukan di dalam Kristus. Dan tidak boleh dicari di tempat lain dimanapun juga. Bahwa yang menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus. Dasar dari keselamatan manusia telah disempurnakan oleh satu kali kematian Kristus. Dan karena itu tidak diperlukan korban lain lagi agar manusia selamat. Karena itu saudara-saudara, kita belajar untuk secara total percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Dan hidup kita adalah kita berikan untuk Tuhan dengan totalitas pertobatan kita. Itu dua arti dari sudah selesai. Hal penting yang ketiga yang dipandang oleh Yohanes dalam bacaan kita adalah Yesus menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah. Setelah Yesus berkata sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Untuk menghadap Allah itu Yesus menundukkan kepala. Itu sebuah tanda penghormatan bahwa saya anak Allah sudah selesai melakukan karya Allah. Saudara-saudara, Injil Yohanes ini menegaskan Yesus tundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Setelah mengalami penderitaan yang begitu besar, Tuhan Yesus pun mati. Yesus mati atas kehendaknya sendiri dan menyerahkan rohnya kepada Allah Bapanya. Kata-kata Yesus itu jadi bukti yang menegaskan bahwa kematian adalah jalan yang dipilih Tuhan Yesus sendiri untuk memenuhi kehendak Allah
bukan karena kehendak manusia. Sekalipun murid-murid yang dekat dengan Yesus, mereka tidak percaya, tidak gubris. Karena itu, sekalipun kematiannya keras dan kejam, yakni melalui derita dan kematian di salib, itu merupakan korban sukarela Yesus. Bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya dan jadi kurban yang berkenan kepada Allah Bapanya. Dia menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Bapa. Itu hal yang ketiga. Dan hal penting yang keempat dari bacaan ini. Derita dan kematian Yesus mendorong lahirnya keberanian orang untuk menyatakan iman, menyatakan percayanya kepada Yesus. Ayat 38 sampai ayat 40. Kematian Yesus ini mendorong lahirnya keberanian orang untuk menyatakan imannya kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Yohanes juga catat dampak dari derita dan kematian Yesus. Itu sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang iman, kehidupan iman orang-orang sekitar Yesus. Bacaan tadi bilang, dong patah itu 2 orang lain pun kaki. Tapi sampai di Yesus, Yesus punya kaki tidak dipatahkan. Kepala prajurit memuliakan Allah dan mengaku, Yesus adalah orang benar. Banyak orang memukul-mukul dirinya, tanda penyesalan. Itu ada dalam kisah Lukas. Selain itu 2 anggota mahkamah agama, yakni Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mereka juga berani tampil ke depan untuk menyatakan iman sebagai murid Yesus. Keduanya menyatakan kasih yang penuh pengorbanan untuk melayani Yesus. Mereka minta izin kepada Pilatus untuk mengurus mayat Yesus. Karena hari itu, hari persiapan untuk Sabat. Itu sebuah tanda pengakuan. Ada kerelaan berkorban. Mereka menyediakan rempah-rempah, minyak mur dan gaharu, kain lenan untuk mengurus jenazah Yesus. Bahkan Yusuf Arimatea menyediakan kuburan baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur jenazah. Dan Yesus, jenazah Yesus itu yang pertama ditidurkan di kuburan itu. Itu bentuk pengakuan bahwa penderitaan dan kematian Yesus itu membawa orang untuk berani menyatakan imannya kepada Yesus. Saudara-saudara, bayangkan satu orang yang mengalami penderitaan begitu. Apakah memang semua orang membelakangi? Tidak. Pasti ada yang pulang lalu bilang, ih kasihan. Dia pun keluarga tidak ada. Siapa mau angkat dia? Itu bukan hanya sekedar rasa iba. Tapi itu mau memberi diri, memberi dada bahwa saya bisa tolong dia. Saya kenal dia, saya urus dia. Itu sebuah pengakuan. Saya kira dalam banyak perkara di dunia ini, masalah-masalah kita, pergumulan-pergumulan kita, ada yang harus ambil peran untuk itu. Kalau tidak ada orang yang mau urus, ya pasti ada yang pukul dada. Mari saya urus. Itu tanda pengakuan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus. Kita ada di hari Jumat yang agung. Apa arti Jumat Agung hari ini bagi kita?
Hal yang pertama, arti yang pertama, kematian Yesus merupakan titik sentral rencana keselamatan Allah. Kematian Yesus itu titik pusat rencana keselamatan Allah. Bahwa hanya dengan penderitaan dan kematian itu satu-satunya jalan keselamatan yang Allah kerjakan. Allah berkehendak baik agar dunia ini diselamatkan oleh Allah. Pengorbanan Yesus di kayu salib sangat mahal harganya. Karena itu jangan anggap murah karya pengorbanan Yesus dengan tetap hidup dalam dosa. Ini sebuah karya pengorbanan yang mahal harganya. Jangan remehkan penderitaan dan kematiannya dengan terus mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Tidak mau hidup dalam pertobatan dan pembaharuan diri. Jangan. Karena kita mau cara apa lagi supaya kita selamat? Yesus sudah menderita dan mati. Jangan mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Ini panggilan bagi kita dalam hidup supaya ada pertobatan sebagai wujud syukur atas cinta kasih pengorbanan Allah bagi kehidupan kita. Itu arti Jumat Agung yang pertama. Kematian Yesus merupakan titik sentral rencana keselamatan. Hal yang kedua, arti Jumat Agung yang kedua bagi kita. Keselamatan adalah anugerah Allah yang mahal dan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus Kristus mengerjakan bagi manusia dengan sempurna di dalam karya, di dalam derita dan kematian. Karena itu orang percaya jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang mahal ini. Dan ingat bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Kristus Yesus. Kita dipanggil untuk arahkan iman hanya kepada Yesus Kristus. Kita tidak diizinkan untuk berpaling kepada yang lain. Karena itu kalau masih ada orang yang berusaha memalingkan dirinya, mau percaya Yesus dan mau percaya yang lain, itu sesat. Berpaling, bertobat, berubah, arahkanlah iman hanya percaya kepada Yesus Kristus. Berusahalah untuk tetap hidup dalam percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, pentingnya keberanian untuk tampil, menyatakan iman dan kerelaan berkorban dalam melayani Tuhan. Pentingnya keberanian untuk tampil, menyatakan iman dan kerelaan berkorban melayani Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana kematian Yesus mendorong Yusuf dan Nikodemus, mereka tampil ke depan, berkorban dan melayani Yesus. Demikianlah juga respon kita sebagai orang percaya. Pengorbanan Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Pengorbanan ini mengandung panggilan bagi kita semua untuk menyatakan komitmen iman secara terbuka, percaya dan merendahkan diri di hadapan Allah. Rela berkorban, berani bersaksi dan melayani Dia tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Hari Jumat Agung itu mengandung panggilan bagi kita untuk menyatakan komitmen iman melayani Tuhan dengan setia. Di tengah-tengah dunia yang makin berubah-ubah ini,
Dunia boleh berubah dengan segala perkembangannya, tapi iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Dan kita siap untuk melayani Tuhan dengan segala totalitas hidup kita. Allah yang menanggung dan menyelesaikan semua penghukuman akibat dosa dengan cara memberi diri, terbunuh, dan mati, adalah Allah yang memanggil kita untuk melakukan hal yang sama bagi sesama. Kita juga dipanggil untuk rela berkorban bagi sesama. Kita dipanggil untuk memberi pengakuan bahwa dia saudaraku, saya saudara. Kita dipanggil untuk merasa memiliki satu terhadap yang lain. Kristus yang solider dengan manusia itu memanggil kita supaya kita menunjukkan solidaritas kita kepada sesama kita. Narasi salib adalah narasi pengorbanan Allah. Dan narasi itu menunggu kita untuk kita kembali mengulang apa yang Allah lakukan. Karena itu ketika kita berkesempatan untuk mengambil peran-peran dalam kehidupan sesama dan penderitaan mereka, kerjakanlah sampai selesai. Jangan kerja setengah-setengah. Yesus untuk manusia, dia rela menderita sampai dia merasa sangat haus. Sudah haus bukan dikasih air, tapi dikasih anggur asam. Kita manusia, kalau ada pada titik itu, kita balik belakang, itu yang kita bilang, 7 turunan kami tidak datang. Yesus menunggu karya-karya kita. Yesus menunggu dan memanggil kita untuk ada dalam peran-peran sosial bagi kehidupan sesama. Semua penderitaan salib diakhiri Yesus dengan seruan sudah selesai. Seruan bahwa selesai sudah penderitaan salib. Pemulihan dan penyelamatan telah selesai dikerjakan. Dosa, maut, dan iblis tidak lagi berkuasa atas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan jalan pembebasan dari semua yang dibelenggu dosa dan akibatnya. Hanya Kristus yang bisa memulihkan kita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pahlawan manapun yang membawa keselamatan bagi manusia. Pilihan kita adalah menerima jalan Kristus. Menjalaninya dengan taat. Seperti Kristus taat kepada Allah Bapa. Mari hidup dalam ketaatan. Jika untuk orang lain kita harus menderita, bertahanlah, taatlah, karena setiap penderitaan itu pasti selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.